waktu bercerita soal Abu Lahab. Al-Quran menyatakan tabat yada abi lahabin wa ma ini menarik. Abu Lahabnya masih hidup, dakwah Nabi masih berlangsung, tapi Al-Quran sudah memvonis Abu Lahab tidak bakal dapat taufik hidayah. Al-Quran sudah memvonis Abu Lahab tetap bakal kafir. Abu Lahab bahkan sudah divonis akan masuk neraka jahanam. Saya selalu dia akan masuk neraka. Nah, kenapa saya katakan ini bagian menarik? Al-Quran mengungkap sesuatu yang gaib yang ada di balik pikiran dan jiwa Abu Lahab. Andai kata Al-Quran itu buatan manusia, na'udzubillah, andai kata Al-Quran itu buatan manusia yang bernama Muhammad, nggak mungkin ayat ini muncul. Karena resikonya berat. Bagaimana resikonya berat? Bisa saja akan terlintas di benak Abu Lahab untuk membatalkan ayat tersebut. Jadi begitu ayat itu turun bahwa Abu Lahab itu kafir, pasti masuk neraka, dan nggak bakal masuk Islam. Tahu-tahu besok Abu Lahab pura-pura masuk Islam. Kalau besok Abu Lahab tahu-tahu pura-pura masuk Islam, terus bagaimana nasib itu ayat? Kalau ayat itu buatan manusia akan dicek, Muhammad. Artinya Abu Lahab nggak masuk Islam, buktinya masuk Islam. Itu bisa terjadi. Jadi di benak-benak usut orang kafir seperti Abu Lahab itu bisa terjadi. Tapi justru ini begitu ayat itu menyatakan nggak ada terlintas di benak Abu Lahab untuk pura-pura masuk Islam. Sampai Abu Lahab mati dia tetap kafir. Subhanallah. Artinya apa di sini? Artinya menurutkan Al-Quran, yang menurutkan Al-Quran itu adalah Allah. Ini bukan buatan Nabi, bukan buatan manusia yang bernama Muhammad, bukan. Allah Maha tahu apa yang ada di pikiran Abu Lahab, apa yang ada di jiwa Abu Lahab, dan Allah Maha mampu untuk mengunci gitu jiwanya Abu Lahab, mengunci akalnya Abu Lahab, sehingga Abu Lahab tidak pernah terpikir walaupun sekedar pura-pura masuk Islam untuk membatalkan ayat tadi. Sebab kalau Abu Lahab sampai masuk Islam, berarti ayat tadi tidak betul. Kalau sampai Abu Lahab itu masuk Islam walaupun sekedar pura-pura, di mata manusia ayat itu jadi nggak benar, jadi nggak lurus. Nah, karena ayat itu udah memastikan Abu Lahab nggak akan dapat taufik, nggak bakal dapat hidayah, tetap akan kafir, dan dia udah dinyatakan oleh Allah celaka, tabat yada abi lahabin wa tab, celaka, sangat celaka. Bahkan saya serana dia bakal masuk neraka jahanam. Allah udah vonis begitu. Nah, kenapa? Di dalam hal ini Al-Quran berani memvonis semacam itu karena turun dari yang Maha Tahu. Karena yang menurunkan Al-Quran Allah yang Maha Tahu. Karena yang menurunkannya adalah pemilik taufik dan hidayah. Nah, jadi Abu Lahab mau sampai kapanpun kalau udah dikunci sama Allah taufik hidayah, ya udah nggak bakal dapat. Jadi ayat ini turun menjadi bukti buat kita betapa dasarnya Al-Quran mampu memvonis seseorang orangnya masih hidup, tapi udah divonis dipastikan masa depannya dia tidak akan masuk Islam, dia tetap kafir dan dia masuk neraka. Subhanallah. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Al-Quran buatan manusia berani nggak disebut? Berani nih. Al-Quran buatan manusia nggak berani vonis begitu. Dari mana manusia berani vonis begitu? Waktu besok dia masuk Islam, nggak bisa. Kita aja sekarang nggak bisa mengatakan orang-orang kafir yang ada di sekitar kita oleh pasti masuk neraka. Nggak boleh. Kalau besok dia dapat hidayah, kalau dia besok masuk Islam, nah, siapa di antara kita bisa memastikan seseorang itu pasti masuk neraka? Ada si A masuk neraka, si B masuk neraka. Nggak bisa. Kalau besok dia masuk Islam. Nah, tapi ini Al-Quran bisa dan mampu melakukan itu. Kenapa? Karena diturunkan dari yang Maha Mampu, yang Maha pemilik taufik dan hidayah, yang Maha mengetahui isi hati manusia, yang Maha mengetahui apa yang terlintas di benak dan di akal manusia.
Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini jelas? Jadi ini sekedar satu contoh dulu sebelum kita masuk yang berikutnya. Betapa Al-Quran itu mampu meningkat baik pintu sejarah masa lalu atau sejarah saat diturunkan, bahkan sejarah yang akan datang, sehingga bisa kita katakan Al-Quran ini sudah tembus dimensi. Zamannya belum datang, Al-Quran udah vonis. Zamannya belum datang, Al-Quran udah cerita. Itu namanya sudah menembus dimensi. Alhamdulillah. Nggak ada kita selain Al-Quran yang seperti ini, nggak ada siapa. Maka itu Al-Quran dari mulai pelajaran pertama kemarin kita katakan dia adalah Al-Mu'jizatul Kubra.